lafzi. Kaidah dalam ilmu tafsir kalau bolak-balik matur niku wonten kaidah sing paling populer dan dipakai niku al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis. Saya ulang-ulang aja teman-teman. Quran itu diturunkan itu dengan satu sebab. Semua ayat Quran diturunkan itu dengan satu sebab yang dikenal jenis asbabil nuzul. Asal usul Quran diturunkan. Tapi kemudian karena Quran itu menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia, niku yang diambil itu bukan asal usul nuzul, tapi al-ibratu bi umumi lafzi. Ya lafaz yang ada di Quran itu menjadi milik semua Islam sedunia, semua umat Islam sedunia. Ada surat Bani Israel, satu surat yang Allah itu banyak dialek dengan Bani Israel. Bani Israel ini min dzurriyyati Yaqub. Kalau ingin menerangkan setiap istilah Bani Israel di Quran atau di hadis itu menunjuk awal di sini Yaqub, bukan Israel sebagai negara ini. Namun salah paham, bukan Israel yang sebagai negara sekarang, tapi auladi Yaqub, di mana termasuk auladi Yaqub itu adalah Yahuda, dan yang lewat dinasti Yahuda itu kemudian disebut Bani apa? Israel. Karena yang lewat Yusuf niku melahirno golongan Nabi Ibrahim, kemudian melahirno Nabi Muhammad. Bab niku nasabe Nabi Muhammad ke wong Israel ki lebih misanan mingguan sing lewat kareng ke Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya tapi kok kemudian sing Nabi Muhammad berarti jaga sing Yusuf. Ke Yusuf bin Ishak bin Yakub bin Ibrahim. Ya, makanya terus terkenal Nabi Yusuf Al-Karim bin Karim bin Al-Karim. Yusuf Nabi Yusuf bin Yakub Nabi bin Ishak bin Nabi bin Ibrahim. Lah sing Nabi Muhammad Ibrahim lewat jalur Ismail. Ya lewat jalur sinten? Ismail. Mergo Nabi Ishak gadah dulur liab Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad tuh Nabi Ibrahim lewat jalur Ismail. Nah, berarti nak Ismail kalian golongan Yahuda ra nembe ponakan paling. Pokoknya misalnya nyinduan hubungan Nabi Muhammad dengan dinasti Israel, nak betul misalnya nyinduan terserah orang Jawa nih. Jelas niku ngoten niku silsilah ya, ben sampean ngerti silsilah ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sementara Nabi Muhammad di ujung-ujungnya dok bin Ibrahim lewat itu Ismail. Lah kenapa? Karena nasab yang ini pula kemudian dia itu sering banyak dapat kitab saking Allah, karena Bani Israel itu turunan Nabi. Kalau balik ini balik. Karena nasab yang ini pula Bani Israel sering untuk kitab langsung ke Allah. Ini ku sampai era Nabi Muhammad sering untuk kitab ya Bani Nabi Israel. Ya ini rumah non ya Bani Nabi Israel. Tapi karena kitab ini pula melahirkan satu kecelakaan sosial, ini ku terus wonten mitos. Nak wong dadi nabi iku kudu min dzurriyyati Israil. Nggih, min dzurriyyati napa? Israil. Sehingga ketika ana kabar Nabi Muhammad ku nabi, wong-wong Mekah, wong Madinah, wong putih-putih ora percaya. Wong Arab orang min dzurriyyati Ismail kok dadi napa? Sebab itu wis kok dadi mitos lauka khairam ma sabaquna ila. Umpama kenabian tenan barang apik, mesti Muhammad ora bakal nyelip kita. Maksudnya umpama padha-padha dadi nabi kita orang Muhammad. Ini kalau cerita nasab. Lah kemudian Nabi Muhammad ini ngalami dua model untuk menyelamatkan salah paham. Di sisi yang lain Nabi Muhammad akan mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa untuk Nabi itu dari Bani Israel. Di sisi yang lain Allah itu punya tradisi kalau Nabi itu ya punya mbah-mbahna. Sehingga Nabi Muhammad dianggap terus adu polemik sejarah ini. Dan sama ngerti bahwa Nabi Muhammad juga mengalami polemik intelektual. Sebab itu Nabi Muhammad akhirnya meluruskan sejarah. Ini ku aku yo ora wong liya saka Bani Israil.
Ke Bani Israel itu nak ramisanan yang minduan itu tadi karena Nabi Muhammad secara nasabiah ke Ismail bin Ibrahim. Sementara Bani Israel Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau balik ini malah ini sebab niku lah Bani Yakub sing soleh sing liwat jalur Yusuf bin Bunyamin itu yang dulur Li'ab. Terus Nabi Yakub gak ada garwa sing Yusuf bin Bunyamin sakit sing pik Yahuda CS namun apa? Li'ab. Sebab niku ikhwatu Yusuf gedenge sampe Yusuf mergo namun dulur napa? Li'ab. Ini kalau cerita ilmu ben sampean paham polemik-polemik intelektual Islam ya. Akhirnya Nabi Muhammad karena beliau ingin mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum, yang penting takwa gak nasab. Ya kalah dengan fakta bahwa tradisinya Allah itu mengutus Nabi itu turunan Nabi, sehingga akhirnya Nabi juga menjelaskan bahwa beliau itu yang min dzurriyyati Ibrahim. Beliau juga min dzurriyyati Ibrahim. Tapi ya itu tadi pulau balik. Tapi karena Nabi itu tidak ingin ada ilmu nasab itu menggugurkan faham inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang penting itu takwa, sehingga enggar janji menghibak diterangno wa adna bila raibin inda adawil ulumin nasabiyah ila dabi Ismail nisbaduhu wa Sayyid Adnan sebagai mbah-mbah Nabi, leluhur Nabi itu bila raibin inda adawil ulumin nasabiyah ila dabi Ismail nisbaduhu wa tapi lo semanten ora iso diterangno persise ku piye. Nggih, persise iku piye? Iku sing disebut warafuhu ilal khalil Ibrahim amsaka husyarihun apa? Wa. Diwarafuhu utawi unda-undane nasab Sayyid Adnan. Iki maksude persise Adnan bin sapa nganti ila Ibrahim. Tumeka maring Nabi Ibrahim ku amsaka an husyarihun wa. Itu tidak dibicarakan oleh Kanjeng Nabi. Maksudnya orang jelas persisnya. Tapi ini kira mau tenang. Sejarah intelektual begini kemudian menjadi polemik serius. Itu ketika Nabi Muhammad ngadepi wong Yahudi sing pinter-pinter. Mat, saya kayak adu ilmu tua. Wah, itu kuat orang banget mana? Adu ilmu apa? Tua. Ya itu zaman Nabi Medina, aku debat ke wong Yahudi sing pinter-pinter. Mat agama banyak, tapi saya tak tonton, gue cek masuk akal. Tapi ya kok masuk akal. Ya apik gue ucah dua agamanya tapi siapa? Ijek anut senior-senior. Iku Nabi pertama ke Madinah, itu 16 bulan madhep Baitul Maqdis. Ya apik lah, trennya para nabi yang kiblatnya Baitul. Karena Mekah tidak punya tradisi nabi. Mekah itu sama sekali tidak punya tradisi nabi. Pertama ada tradisi nabi ya Nabi Muhammad. Sehingga semua bentuk kenabian tentu mengadu sing jenenge Baitul Maqdis. Ya semua bentuk kenabian tentu mengadu pada Baitul Maqdis. Ketika Nabi Muhammad maju kiblat Baitul Maqdis, orang pinter-pinter Yahudi cek masuk akal. Ya ini Nabi anyar, dua ajaran anyar tapi cek masuk akal. Ke sholat yang madhep Baitul Maqdis. Pun bener sejarah Nabi sholat yang 16 bulan madhep 16 bulan madhep di Baitul. Suatu saat Nabi untuk khitab kon madhep Ka'bah. Nabi itu Medina, posisi beliau itu Medina. Bareng madhep Ka'bah jadi polemik. Muhammad itu piye? Aku mau jadi kangen-kangen. Niku padune dekne kangen keluargane terus nak salat madhep daerah asal. Aku mau jadi kelangen-kelangen. Sampai saya pun subha dan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu napa? Piye Muhammad bener-bener madhep Baitul Maqdis saiki melingkar madhep Mekah. Lah melingkare Nabi Muhammad madhep Mekah niki sing dadi asal usul penguatan sejarah ulang. Terus Nabi gelem ra gelem kudu debat secara historis. Gelem ra gelem kudu debat secara historis. Akhirnya Nabi debat secara historis. Ora Baitul Maqdis sampai Mekah tuwon. Orang Yahudi tua Baitul Maqdis. Jadi kiblatul anbiya itu Baitul Maqdis. Orang Nabi Muhammad tua Mekah. Itu terus disejarahno inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah napa mubarakah wa hudan lil alamin. Terus fihi ayatun bayyinatun maqamun napa Ibrahim.
Ora iso Baitullah pertama kudu Mekah. Mergo Mekah itu didirikan Nabi Ibrahim. Lah secara nasab Nabi Ibrahim itu bae Yahuda. Berarti kiblat Baitul Maqdis iku kiblat angkatan tutu, paham ya? Mekah angkatan mbah. Jadi gelem ra gelem ngomong sejarah. Mergo Huda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak mbah berarti Ibrahim angkatan buyut, angkatan mbah. Padahal Mekah ini fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Ini rungokno. Tapi aku ini mati, NU itu NU senang wiridan, gak senang ilmu. Mulane ilmu itu pancen mendhae urip nek ditukar. Kabeh ilmu iki iso urip nek ditukar tukar. Jadi ya penting tukaran. Lah sampe takono kiai-kiai sing wani Gus Dur, iku mergo dekne putu Mbah Khalil. Mergo dekne di sejarah Mbah Hasyim Asy'ari muridé Mbah Khalil. Ya kula ora apal, kula sering jebengan kaya kiai-kiai. Nek lagi seneng Gus Dur sendiri wong NU. Ora ono NU kecuali utang jasa mbek Mbah Hasyim. Mbah sing wani tukaran alasane iku Mbah Hasyim dhewe sing sebagai sumber NU muridé Mbah Khalil. Lah dekne kadang sing wani putune Mbah Khalil. Nah jare pondok Sido Kiri Mbah Khalil piyambak nate ngaji teng Sido Kiri, berarti tua putih Sido Kiri. Ora ono bare. Tapi itu penting, artinya itu terungkap setelah tukar. Lha nggih kula ngertos sejarah-sejarah itu sakwise Gus Dur sering ra cocok mbek kiai. Niku akhirnya terungkap sejarah. Gus Dur regani Mbah Mun mergo Mbah Hasyim nate ngaji Mbah Suhaib. Mbah Mun regani Gus Dur go Mbah Mun murid Mbah Karim murid Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari bae Gus Dur. Tapi Mbah Hasyim nate ngaji Mbah. Tapi ngono terungkap mergo tukaran, kok gawe mboten. Jadi ya emang harus begitu. Paham gitu, terus itu penting ya, artinya satu modal intelektual itu penting karena untuk merunut itu ya itu sama seperti yang dialami sekarang. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno sampai ada HAM Soekarnoisme bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno, tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908 sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam, dimulai dari angkatannya Bos Cokroaminoto. Ini Haji Umar Said sinten Cokroaminoto, singkat jenis Bos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam karena dulu pertama pendiri era kepartaian ini itu malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta, itu semua negeri apa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PN. Dan sampai kan kita ini kan kayak gini nabubukan, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Jika nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin tidak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pekerjaan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berpaham Soekarnoisme. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Bos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalisme. Tapi ya tadi kemudian ini digerdilkan secara politik. Sawangannya nak duet Pak Hasyim ini gawe nasionalis religius itu jadi tren. Angger duet dengan pasangan nasionalis sampai apa nak nasionalis terus wajib sholat. Apa nak religius terus gak wajib nasional. Betulnya itu kan
Apa kan orang Indonesia ora wajib sholat hanya karena atas nama nasionalisme. Apa nak wis nyai ora wajib bayar pajak. Nah, itu kan pengkerdilan, proses pembohongan secara publik. Itu dibodok, sejenis bodoh, kan ada. Nah, itu kan repot. Namanya sejenis bodoh dibodok lagi apa? Menurut. Makanya kalau seneng kayak kemarin hari kebangkitan nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1900. Penting. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hostokro Aminoto sampai macam-macam. Ya, serikat-serikat S. Tapi ini terungkap bisa tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur jadi Presiden ya sah karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45. Megawati ya sah. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah. Karena keluarga militer. Kemudian dari mantunya Sarwo Edi sing raro perjuangannya mertua. Gak bisa adol bapak ya adol mertua. Mertuanya pokoknya yang dikena didol pokoknya. Tapi artinya sama. Kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional dan lewat para kiai, ya entah kalau sejarawan manapun, kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun bilang, karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad. Bahwa ketika ada kolonial Belanda, orang Islam terinspirasi harus jihad. Hingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan itu perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang, sing raro duit, raro dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lho boten iki lho, sing gak seneng dagang, gak seneng mereka itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Namun tak kono sejarah di versi kiai, di versi buku, asal gak versi konek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin Serikat Dagang Islam. Tapi saat ini buat santri paling ikhlas ambilnya wae Cina wae wong kafir. Dekne SD mau jaluk ke arah-arah salam tempel itu mana? Itu kapan ada ajaran itu apa? Kita diundang bupati, seneng bupati kelak salam tanda. Sementara si bupati ini kira-kira di utara tuh dikajak nopo seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi. Sebab itu dulu berdirinya partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Dan terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Sebab itu kalau balik ke sejarah. Lah Nabi Muhammad ketika mengalami polemik intelektual, akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Tapi balik dirunut yang tadi apa? Tukaran. Yaitu ketika Nabi Muhammad adu argumen dengan Yahudi, agama aku orisinal di. Dari Nabi Muhammad ya orisinal Muhammad, dari Yahudi orisinal wong. Dan sebab itu kalau andaikan sampean lupakan sejarah ketika Quran menghentikan anit Nabi millata Ibrahim Hanifah, bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik mboten ya adu ilmu tuwa artinya adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa, andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Adal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan 7. Mulane dari Quran ha antum haula'i hajatun fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka anak Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman. Itu ilmu tuwa. Kowe duwe agama Yahudi rak pendirine Isa. Kowe di agama Nasrani pendirine rak Isa.
Lah anakku Islam berdiri ini Ibrahim, tak tua apa? Berarti sadar. Jadi Quran kakuati wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Taurat Injil ono ora sakwise periode itu. Iku ngejenenge adu ilmu napa? Ya mulane saiki dhisik bahas, apa dhisik Mbah Khalil, apa dhisik Mbah Sidodiri, apa dhisik lah nek juga gak barbar. Tapi ngono iku terutama sakwise tukar. Ya juga tukaran saiki. Jadi wakil rakonaan, nak muheme nak dibelo lili wakil malah begini. Lah ora ana bare. Lah dari Gus Dur aku kakake. Ngenteni runut tak ngenteni tukaran. Lah itu tren. Wong santri sarang ngerti sejarah Mbah Hasyim gak ada hubungan dengan Mbah Suhaib itu tukaran. Riyen ini mboten ngerti. Jek rodok tukaran. Akhirnya karena Yai sering pidato bahwa Mbah Suhaib Mbah Ahmad dengan Mbah Hasyim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasyim nanti ngaji Mbah Suhaib itu baru tahu. Makanya ora tahu cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang apa? Jasa. Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sendiri nanti ngaji Mbah Suhaib. Ya begitu. Makanya kayak pulau ini jadi kiai menangan, masa pulau saking buah-buah pulau itu, ya itu tadi guru-guru nggak ada. Lengkapnya benda apa? Tuh kan. Mungkin arah tukaran itu uang kan senengannya damai. Kayak uang biasa nak lagi rukun nih bujaya apa? Saya bujun ya bos. Enak lagi tukaran. Aku merokok di mantu gue agak semudah. Itu namanya mantu uang biasa. Nah dulu kodok-kodok pesantren, sing mek mantu uang biasa. Apa itu secara Islam tidak apa, itu baik-baik saja, itu tidak ada masalah. Saya itu paham betul tradisi Quran itu ya begitu. Sampai mengungkapkan sejarah Ibrahim, berarti ngenteni itu kan. Ketika Nabi Muhammad dituduh mat agamamu aneh, bisa madhep Baitul Maqdis wis bener. Mergo traine para nabi pancen madhep Baitul. Lah saiki madhep Mekah wae asal usule piye. Terus akhirnya Nabi Muhammad cerita. Tapi Nabi kan juga Jibril. Dene umillah orang sing marahi, nek Nabi orang sing napa mandu. Sing mandu Jibril padu pangeran, orang-orang meleset. Lah anak kowe kan ra iso. Kowe cara suwantri itu dikomongi wong nasionalis bahwa bangsa ini berdiri atas jasa Soekarno. Wis entek to kowe santri ra tau maca buku didikte ngono. Ora terus. Coba kalau sampean tahu sejarah bahwa sebelum Soekarno ada partai-partai Islam. Saya bukan ujuk-ujuk sampean anti Soekarnoisme, tidak. Kita tetap menghormati Pak Karno, tapi jangan direduksi hanya milik 1, 2 kelompok. Kita fair. Ini pentingnya sejarah. Akhirnya Nabi Muhammad menuntut anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Inna awala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Terus ana fakta sejarah, itu puing-puing sejarah yang disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Delok Ijil Ismail iku ana watu ning kono iku dhisik sing digawe Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Fihi ayatum Ibrahim. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad teng Madinah adu ilmu tua be wong Yahudi Nasrani. Kowe Nasrani ra anut Nabi Isa. Kowe Yahudi mergo anut Nabi Musa. Aku anut Nabi Ibrahim luwih tu. Iki sing disebut anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Ya sebab niku Quran teng juz 6 diterangno antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajjuna fi ma laisa lakum bi ilm. Mak, kowe ku debat ambek wong gitu-gitu. Iku ora sira ilmiah. Kowe debat nganggo ilmu, wong Yahudi Nasrani gak nganggo ilmu. Wong Yahudi ku piye? Wong darani Nabi Ibrahim kok pengikut Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ibrahim angkatan jauh sebelum Musa. Bagaimana mungkin Nabi Adam Nabi Adam bisa Nabi Adam? Paham ya? Bagaimana mungkin Imam Ghazali Artani partainya PKB bisa Imam Ghazali? Orang mungkin Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau Nasrani yang senior situ. Nabi Ibrahim ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Makanya kalau pulau tiang-tiang alim nak tak ikut dengan kiai ora enak. Lah itu ulama kuantian kok ulama. Jadi tidak masalah ulama ra enak. Apa Imam Ghazali riyen enak? Apa Imam Suyuti daerah napa?
Tapi kan sejarah kayak direduksi, kayak keulamaan dimulai dari tradisi. Sebelum ada NU sudah ada tradisi keulamaan. Paham ya? Ya sama seperti Sunni. Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Asy'ari dan Abdul Hasan al-Maturidi. Karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sahabat Nabi. Memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian dibakukan secara ADART semenjak era Abdul Hasan al-Maturidi dan Imam Sinten ini kalau cerita sejarah, sehingga sebetulnya fanatisme itu ya karena setelah dibakukan ADART. Nah ADART nak soalnya malah mari perkara. Keputusan tertinggi adalah ketua Dewan Syuro sing situ. Sing situ keputusan tertinggi adalah sing liwat kuota, sing liwat quorum. Nah itu kan ramah banget. Lo nanti ya, dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah, misalkan bener sejarah. Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni? Dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar, atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer dari Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagai riwayat yang menunjukkan ketika banyak firqah itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya wa ma alamatu dzalik atau man hum dzalik ya Rasulullah, jawab Nabi ma ana alihi ya mawasa, ya satu kelompok yang mengikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Tapi ya dawuh begini itu kan gak jelas, artinya gak jelas itu ya sahabat yang mana. Wong sahabat itu nak era Abu Bakar anute gampang enak karo wong anane mau Pak Abu Bakar. Era Umar enak anut ora karuan jenenge anane mau Pak Umar kok. Era Utsman jek rada enak. Bareng era Ali sahabat sing iki. Sayyidina Ali bentrok karo Muawiyah, ki anut sing iki. Jare kelompok Ali sahabat sing bener Ali, jare kelompok Muawiyah ki anut sing iki. Ki anut Ali kudu buat Muawiyah, anut Muawiyah kudu buat Arab P3 kiai itu nak PKNU itu kudu buat salah sih sitok. Lalu nak kiai PKNU itu wong kudu anut kiai sampun mbah anut kiai itu mboten jenengan tepaan kiai kula P3. Nah, gua sing P3 ya wong kudu anut kiai pun mbah kula anut kiai cuma tepaan kiai kula PKN. Lah padha kira sahabat ki ngono. Aku wis anut sahabat tepaan sing tak anut Sayyidina. Jare pengikut Muawiyah aku ya anut sahabat cuma sing tak anut Muawiyah. Bar saat ini pun buletan itu. Dan semenjak itu bulet-buletan. Lalu juga nanggir sejarah itu sendiri. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Giling-giling santri sing busuk-busuk. Mulane mboten iki sejarah. Mulane kiai-kiai mun kiai-kiai ngalim rata-rata gedeng santri busuk dalam hal sejarah. Akhirnya orang kelompok sing sok busuk yaiku mau tukaran, ya mau partai, mau kelompok-kelompok. Merasa bener dhewe sing disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij itu darani dosa gedhe murtad saking kusuk. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa gedhe. Mergo dosa bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek kusuk wong Khawarij. Ora ana kusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking kusuke duwe akibat Ali yo darani salah, Muawiyah yo darani salah. Ya kaya wong saiki PKB darani salah, PKN darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dekne mau kunak-kunak ning kamar ora tau di madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani mau pertuntang-pertuntang. Iku Khawarij, niku jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, budak-buduk istighosah mbok gawe sekolah. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas sering gerakno masa kanggo kebaikan. Iki sak soleh-soleh wong dhewean paling lunak ku. Jane nggih madrasah dhewe arang gawe proposal. Ora ngono donyane entek, padahal donyane sapi kuru wae entek. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Wis wong soleh paling apik sak dunya. Mung yang niat gawe masjid. Dadekno pondasine tok tapah gede tok ora ngarah cukup. Ada sing rapati soleh lewat partai proposal sana sini masjidnya jadi mewah bawa duit subhat kok hatam wabang hidung akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalal darah Ali yang ngalal darah
Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Emang samu gampang tapi udah begini. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia ini sampai ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus. Tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi, bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu, ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena yang Nabi sering pesan bagi kaum muslimin, wa man sadda fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man sadda fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadda fin nar. Yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya kan itu tadi, ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatul Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau fasik di sekolah Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, lagar penceng, jasane wong NU. Ono sekolah sing iso bersaing dengan muslim wae Muhammad. Ya itu saja. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi saat orisinil kelompok kecil itu luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi yang sing rambutnya diping gitu, sing tenggene japot bodone bodoh. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual, pernah lihat di Metro wawancaranya ketua jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ini memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok diping. Dalam sejarah sama takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Umar Bakar itu rambutnya apa di apa itu disepet. Mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sudah dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu mengalami kenabian dengan 33. Dan itu punya ekwal-ekwal yang rawan ada masa langsung. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang anggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat cek rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begitu. Semua itu mengklaim mirip Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga mengklaim mirip Kanjeng. Terus kemudian ini cerita malih hadis. Kemudian sejarah memanjang. Sausé Ali bin Muawiyah keok. Sayyidina Ali keok itu terus Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahane Yazid bin Syam. Sayyid Husain betul terus. Idzan al-maut. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai tengkar bonus. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid, wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono balik. Akhirnya gak ada. Kelompok Syiah iku apa-apaan, putune Nabi kabur untuk dingin-dingin saja. Udah revolusi, akhirnya revolusi. Ngelahirno kelompok Syiah sampai sama.
Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudutnya Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Lah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena semua macam-macam terus pokoknya kayak orang Indonesia ini dan buatan derek-derek mulai di situ. Begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah sejarah intelektual sejarah paling nakal, jadi mau resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini, ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzahib al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abdul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abdul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemari. Masa sahabat saudara ahli sunnah? Tabiin, masa tabiin pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Disenti tabiin Abu Musa al-Asy'ari. Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i? Wong dhisik Sayyidina. Nah itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Sebab ahli sunnah itu wong sing ciri utamane iku Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah ada Asy'ari atau Matu, ya hanya begitu saja. Ya sesuai secara kultural kalau di Indonesia ditarik ahli sunnah sapa ya nara NU ya Muhammad dia. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah orang. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Ya. Dalam seminar-seminar OKI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso kok ini sarungan ketunan kuno ya napa? Ahli sunnah. Nah, repot kan? Akhirnya secara global digawe tarif ahli sunnah itu sapa? Sing ora jelas sikape. Lah nek Syiah sing wani Amerika, ya parah berkembang terus. Kok kebetulan Syiah 2 kilo Iran, mulai dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nanti di presiden sah Iran. Sairan Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng nombek monarki Khomeini mbek ahli syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Badhe niku Rafsanjani dia masih wani Amerika. Diterus sama Ahmad Ahmadinejad. Mulai riyen Iran menjadi ciri khas sebuah negara sing wani napa? Amerika. Wani tenan mures kok dadi sejarah. Dene duwe sejarah ciri khasnya wani napa? Amerika. Nah sesuai dari tarik pemerintahan Sunni piye? Sing balane Amerika adalah Arab Saudi balane Amerika. Lah sing Syiah sing wani. Lah itu tarike kan misalnya Amerika runtuh sing kuat Cina. Lah itulah kehidupan intelektual. Kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran. Ya sampai anak menangi jenenge kiai ra keturunan koyo ngono. Ya menangi ketika ra keturunan dimulai tradisi PBN wis tukang kiai desa mesti anak buahe BBM. Lah genge sing Jakarta ora tau keturunan, kewakok. Lah takokno bahasa Akur, jenenge riyen kiai jejer wedok UM. Suwe-suwe wala-wali zaman ketuane kiai ra PBN. PBN itu jejer-jejer Megawati. Sering metuki tamu wedok do salah, nyoro sing kiai dikritik ku atasan. Ora dikritik keyakinane dekne ora pas kiai kok jejer wong wedok ora lara. Ya itu zaman mesti begitu. Kiai desa merasa nak lunga ora keturunan ketuane kiai di Jakarta ora ana sing keturunan. Cara desa kiai jagoan wong wedok iku ketuane kiai di Jakarta ya ora trimo jagongan koalisi. Yaitu kehidupan intelektual, kita harus lapang dada berani membaca itu fakta. Kowe ora usah dadi khawarij karena kecewa terus dadi napa? Khawarij. Kecewa Pak Hasyim Asy'ari, kecewa Gus Dur kok dadi khawarij lunak-lunak mbek gremang-grem. Ndak bisa. Kita harus gentleman sesuai dawuh Nabi ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda
finnar alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man sadda finnar. Mulane kula mau partai nggih milih sing ormas nggih milih sing bukan oportunis ya milih yang terus cilik-cilik malah bulet ngono. Paham? Mungkin yang cilik itu benar tapi bulet. Cara bahasa ini direct mainstream saja yang umum-umum. Kan kula kiai betul marakunan kira umum wong piye yo kok umum wong kula umum wong sing ringan-ringan saja sing umum-umum saja. Itu tadinya. Karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Kalau baleni balik, sejarah ahli sunnah yang itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Ini kemudian ada takrif ahli sunnah itu sapa wong sing cara bermadzhab mengikuti ahadul madzhab al-arba. Cara bertasawuf mengikuti Abdul Qasim al-Junaidi. Nggih, cara bertauhid atau berilmu kalam nganggo Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Hasan al-Basri. Tapi mana ada takrif itu zaman Nabi. Nabi ora menangi periode ini Abu Musa al-Asy'ari, ya ora menangi Abu Hasan al-Basri. Zaman itu ngoten kok. Ahli sunnah sinten ya Rasulullah? Ma'ana alaihi yauma washabi. Ya wong sing anut aku lan anut sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kowe anut aku lan anut khulafair rasyidin. Iya zaman Abu Bakar enak ketuane sitok. Tunggale zaman Basim Asy'ari enak karo anut Basim, nek ora putu. Jare sepo ya putune, jare sitok iku ya putune, iku ya putu. Angger wong ya putu. Kula eling wonten kiai alim wali teng Jawa Timur. Niku anak putune iku ora bangga. Bergager wong wis putune. Lho nggih misalnya Basim Asy'ari kiai tok, nah Basim cek dhewean kabeh wong menapa dawuhe Basim. Era anak nggon 65. Dan era putu kareknya ngitung. Nah anake 5 dhe anak 5 anak putune wis salah. Putune madhabe beda. Wong kula mondok sarang nggih menangi. Istilah sarang iki Bani Ghazali, madrasah sarang namanya madrasah Ghazaliyah. Era Mbah Ahmad Bani Ahmad. Era Mbah Zubair Dugdeng, alim terkenal istilah Bani Zubair. Sama ke benten malih. Putrane Mbah Zubair itu banyak. Ya, putrane Mbah Zubair. Nah, kebetulan yang punya nama besar Kiai Maimun. Ya ada sendiri Bani Maimun, yang satu Bani siapa Bani? Ya sama Mbah Zubair. Tapi era anak kan sudah beda. Lah Basim Asy'ari nasibnya ya nanti kayak itu. Beliau satu dulu masih tunggal, wong mesti daerah Basim Asy'ari. Era putu. Gus Dur ya putune, Lili Wahid ya putune. Anake Ki Wahid piyambak pinter. Burung anake Pak Yusuf Hasim piyambak pinter. Anake oh pirang-pirang kabeh ketika tukaran alasan aku ya putu, iku ya putu. Sing dinggo genderane bae. Dan nggih kula cerita, Mbah Batu Ampar, Samsudin Batu Ampar wali terkenal. Ya wong dadi putune ya bangga, tapi saiki putu-putune ora bangga. Iku anggere wong ya putune. Lah anak sebagian anak sing seneng wayang, ora anggere wong putune. Di antara griyane sing seneng wayang, anggere wong ya putune. Ini masalah-masalah yang itu tadi. Kemudian ada persederhanaan intelektual. Kayak masalah ahli sunnah. Sing anut Sayyidina Ali jare anut sahabat, sing anut Muawiyah jare anut sahabat. Termasuk sing anut Ibnu Abbas, sing anut Abdullah bin Umar. Di mana dua sahabat ini dalam posisi orang melok-melok. Makanya kayak saya, kayak ulama-ulama rata-rata mengikuti madzhabnya Abdullah bin Umar. Karena saat ada konflik Ali Muawiyah, beliau itu bersikeras orang melok-melok. Beliau tetap mengajarkan sunnatul Rasulullah tanpa berpihak ke orang. Tapi banyak riwayat mengatakan Abdullah bin Umar bin Abbas itu kecewa. Hanya kecewa itu betul ini ramel-ramel. Ya karena itu tadi, ketika ada dua pilihan, ramel-ramel itu terus repot. Enggak, sampai saya pikir mau, saelek-elek wong melok P3 atau PKB, itu melok nentokno kemaslahatane Jawa Timur, Bojonegoro, tapi saapi-api ramel-ramel, nentokno model itu ramel-ramel. Sehingga ada madzhab ahli sunnah sing majibno wong kudu melok-melok. Karena saapi-api wong ramel-ramel, ndak ada yang dikaryakan, nggak ada yang dipekerjakan. Nggih, misalnya taruh saja misalnya sampean melok PKB atau P3 atau melok PAN.
Saelek-elek melok itu mesti melok mikir nasib bangsa. Tapi saat apa yang melok ora sing lakoni. Sebab itu ya banyak saja ulama yang mengatakan ketika ada partai yang macam-macam itu kudu melok salah siji. Bukan apa yang nganggo perhitungan amal. Kalau lama ya pakai perhitungan apa? Amal. Sebab itu ketika ada waqatil Jamal, ketika Sayyidina Ali bentrok be Aisyah, itu ya sahabat ada yang melok Aisyah, ada yang melok Ali, ora kok temune ra melok. Ya tapi itu tadi kalau matur teng awal, ketika Rasulullah dawuh kowe wanut aku lan anut sahabatku, dawuh itu masih normatif. Artinya normatif ketika sahabat kepemimpinannya tunggal jelas anut Abu Bakar. Lah saiki sahabat itu wis tukaran. Iwak tunggale ana wong dawuh kowe anut kiai, mati urip donya akhirat anut kiai. Lho urusane kiai ini dhewe wis beda be. Ngono urusane kiai ini dhewe wis beda. Ya iya misalnya kiai PKNU kan ngono alasannya kowe anut kiai, anut sapa ora anut pun bah, tapi kiai kula beti mau cari kiai tiga puluh mati urip anut kiai pun anut bah, cuma kiai kula PK. Nah ini masalah. Lah ahli sunnah itu kayak itu posisinya. Nah kemudian konvensi internasional mengatakan daripada bulan ngono terus dibakukan secara intelektual dan diikuti oleh Mbak Hasyim Asy'ari, kafadhul ulama-ulama Indonesia terus gawe tarif yang sederhana. Ini terus dibakukan lewat kitab Al-Kawakibul Lama'ah yang disahkan muktamar teng Jombang. Ahli sunnah pokoknya panduannya begitu. Fikih aja sampai metu Madzhabul Arba'ah. Tauhid aja metu Abu Musa Al-Asy'ari atau Abu Hasan Al-Maturidi. Tasawuf anut Imam Abu Qasim Al-Junaidi utawa anut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, atau Imam Ghazali ya sekali. Artinya mau bebas ngerti. Misalnya bebas ngeten. Fikih anut Daud Al-Ghairi, ora selingkuh terus. Wong Daud Al-Ghairi syaratnya kawin koyo wong selingkuh. Mesine fikih anut Daud Al-Ghairi gak bareng. Oleh kawin mut'ah, oleh kampun apa wali. Terus ning hotel sesine supir tok terus kawan ka. Lah umpama tasawuf anut Ibnu Arabi utawa anut Al-Khalas. Apa ora wahdati wujud kabeh manunggaling kawula ing Gusti. Untuk kita tahu kita tasawufnya kalau anut Abdul Qasim Al-Junaidi sing koyo umume wong. Beliau sebagai ulama ya mulang ya kumpul wong. Lah munggo tasawufnya anut Ibnu Arabi. Apa ora wahdati wujud utawa anut Husain Al-Khalat apa ora dadi Siti Jenar. Paham ya? Jadi orang gunane dibatasi, nek ora dibatasi liar tenan. Paham ya? Ini masalahnya bandingannya ekstrim. Misalnya fikih kok kowe anut Daud Al-Ghairi. Kaya apa? Kena ngomong sing mutlak. Mulane anggere ngaji mungkin Wahab anggere banding ditakno syarat kawin nganggo wali khilafan di Daud Al-Ghairi. Nganggo sahid yo khilafan di Daud. Kok cek dendam ulama-ulama beda tadi. Syarat kawin kok gampange kok. Pak, lah santri dendam pada video ini. Kok syarat kawin santri kudu libatno bapake wali. Nah kadang bocah pacaran bapake ra setu. Dari santri rata-rata nganti Joko tuwa yo korban madzhab Syafi'i. Kok bocah wis gelem bapake ora gelem. Lah bapak ning gone fikih Syafi'i dilebokno rukun. Dilebokno apa? Rukun. Angel langkane. Lah ya ahli sunnah itu terus disederhanakan. Kulo nggih matur nuwun ya. Saya pikir kados Mbah Hasyim Asy'ari, kados Mbah Fadl Kiai Memun, kiai yang alim riyen Mbah Maksum yang bertanggung jawab terhadap proses kesederhanaan ini. Tapi kita harus terima kasih. Lewat muktamar di Jombang atau musyawarah besar tidak tahu saya itu yang jelas di Jombang itu disederhanakan itu mudah. Ya tadi andai kan tidak disederhanakan begitu. Kayak kasus-kasus di kampus itu. Di kampus karena saking hormatnya terhadap nilai intelektual, tasawuf manapun diambil. Termasuk tasawufnya Jalaluddin Rumi, tasawufnya Ibnu Arabi, tasawufnya Husain Al-Hal. Sehingga mereka enak saja Jumatan nganggo tarian, jenis tarian Rumi, gak usah Jumatan. Ke tarian Rumi ibadah, Jumatan gimana? Ibadah. Ke Jalaluddin Rumi gak ada tarian apa? Rumi. Jadi nak eling pangeran gak juga. Kamu kok kita tasawuf iku iki juga ndak juga. Ora lucu. Mergo saiki joget itu kan si arung fasaka. Wong bayangane joget yo inul utawa dewi bersih.
Lah mau ahli sunnah atau jalan itu sing paling nurut para kiai bukan juga ora lara kabeh. Sebetulnya jalan Rumi itu ya orang soleh, karena logikanya masuk akal. Kalau orang bisa asik dengan musik untuk hal-hal yang mungkar, masa kita kalah asik dengan Tuhan? Kalau orang bisa joget karena alunan musik, masa ada bisa joget karena alunan nyanyian Tuhan? Wong iso nyanyi, iso joget mergo lagu munajat cinta, ayat-ayat cinta. Masa ora iso joget mergo cintane pengen? Makanya tenggene jamu jamek itu kitab-kitab fikih mengatakan, kita meyakini kalau Husain Al-Khalat adalah orang soleh, kita meyakini kalau Rumi orang soleh, Ibnu Arabi juga orang, karena mereka berangkatnya itu ya dari keasikan dengan Tuhan. Sampai dulu tentang Ibriti itu satu kitab yang dipakai semua pondok di Indonesia, tapi membayangkan satu prosesi mahabbah juga mau joget ya nari yang ngadu gitar. Sampai orang Islam fa'usribat makna dhamir sya'ni fa'uribat bitanibit alham. Fa'usribat mongko wis dadi campur apa makna dhamir sya'ni. Inti maknane dhamir sya'ni. Fa'uribat mongko diekspresekno apa makna dhamir sya'ni. Bilkhani kelawan nagomatul autar. Alhan itu artinya itu tali gitar, senar apa? Gitar. Bil alhan kan biro-biro nyanyi. Di wong nak wis tasawufe mahabbane Allah dulu wis ra iso muni apa ora iso. Muni la ilaha illallah wis ra iso kesuwek. Selak senenge ilang. Akhire kok fausribat makna domiris san. Sing ana mok hu tok. Mergo kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Domirsaan sing domirsaan hune tok. Annahu sak temne kelakuan saan. La ilaha illallah. Sebab itu tasawuf itu kan ana urut-urutan. Tadi ini wiridani la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok rontok kelas mutawasit Allah. Kelas paling tinggi tok ora repot. Lah saiki tak tahu ora anak kowe. Jadi seorang Allah ora la ilaha illallah tapi apa? Tapi mun usribat artinya sudah kecampur aduk teng ati. Pak usribat makna domiris. Lalu nak pun usribat itu dengan sendirinya nari. Jadi itu terus disebut saniki secara sejarah karena yang memulai itu Rumi disebut tarian Rumi. Di gue yang pengiran asik sambil nari. Kalau nanti mau coba kitab Masnawi, macam masuk akal. Tarian Rumi itu kan ada filosofinya. Misalnya tangan kanan menengadah ke langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Jadi intinya filosofinya itu tangan kanan ngambil rahmat dari langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Nah, dari canok karena sing nari terus. Nah, sing nari artis yang menarik, nah ora ya ora. Mergo bareng diperagakan wong jenggoten tuwek-tuwek ora ana sing delok. Bareng ning kampus ditiang-tiangno sing nari mahasiswa ayu-ayu wong do delok. Lah deloke krana filosofi cinta Allah apa krana cinta penari. Lah itu sing perkara niku. Sing mari perkara ora niku. Bareng sing nari wong ayu kan menang. Itu menarik itu filosofi nari ini apa penari? Penari ini nyatanya asing nari ngomong sepuh itu udah menang. Nah, mari perkara balik itu nafsu nopo mari. Tapi memang begitu. Nah, andekan kalau cerita mari, andekan para kiai-kiai kita dulu tidak memutuskan tasawuf anut Abu Qasim Al-Junaidi, tentu kita lihat bisa saja kita milih Jalaluddin Rumi atau milih Ibnul Arabi atau milih Husain Al-Khalat. Atau kalau di Indonesia terkenalnya milih Siti Jenar Pramanunggaling kawula Gusti. Endi Siti Jenar? Ana Siti Jenar sing ana Allah. Bareng lha ya Allah niku. Ngene kene anane makhluk apa? Boleh. Akhirnya bedak-bedakan balik kali jago. Repot kan sekoten. Terus dipateni. Bareng dipateni dari tulisan dari repot ana buar itu. Kayak Husain Al-Khalat. Mafi JB lho ning saku anane pengen. Ora trimo apa ya kok pengen. Husain Al-Khalat. Wong wiridan la ilaha illa ana ora sebelah wong akeh. Mari perkara, dene padha dene. Iya karena cara tasawuf, cara ilmu begitu kan muni illallah itu kan seakan-akan Allah itu bisa kena hijab. Kowe nganti rawa meliya berarti kowe ora iso nyikseni pengen
pangeran. Saat kowe selesai pangeran ora iso ngomong liyane Allah, iki muni Allah. Tak kok Husain Al-Khalid yang dia ora sing ono Allah kok dhek nganggep dunya wis al-adam mahdud. Bener-bener tidak ada. Ya muni Allah dan wiridan muni anak hak. Ana dzul jalali wal ikram sebelah wong dasar sing komentari wong fikih ora dong. Lah sing ngene wong fikih ora dong. Mboten apa? Dong. Ya ora sambung, itu sembelih. Wong fikih mulai dhisik fatwane gak cocok nyembelih. Nganti saiki gak cocok nek rasa. Mulai dhisik hobine ngukumi wong. Sampai sak gedene Husain Al-Khalid nek dihukum. Ya begitu. Makanya kita harus terima kasih ya, di NU itu begitu itu tidak mudah proses pengambilan keputusan begitu. Misalnya tafsir ya terus disuruh pakai Jalalain. Kenapa tidak pakai tafsir yang lain? Misalnya pakai Fakhrul Razi. Ya tidak mungkin karena ya itu tadi banyak khas-khas Fakhrul Razi yang susah diikuti. Jika yang standar yang mesti mutamat ya kayak Imam Syukri. Meskipun antara orang alim sendiri ya berpetualangan, kadang cari Ar-Razi, kadang cari Zamasari, kadang cari macam. Itu ya disederhana. Pun ya terus lewat ngaji ini jenengan biar ngerti bahwa semua proses aliran-aliran itu adalah proses intelektual yang ditempa oleh sejarah, oleh luka sejarah. Termasuk luka sejarah dirunut itu mergo luka. Hingga Nabi Muhammad piyambak merurut sejarah itu ya sampai sekarang. Ini ku wonten polemik Yahudiyah awin Nasra. Dhisik ndi tuwa ndi. Bareng adu tuwa terus Quran konfonis inna awwala baitul wudi'a lin-nas lalladzi bibakata barokah wa hudan. Nah, terus yang berlebihan kitab-kitab sing konek niku. Sakjane resmine Quran kok darani nak Ka'bah dimulai dari Nabi Ibrahim. Iku wae wis tuwa tinimbang Baitul Maqdis. Mergo Baitul Maqdis dimulai Yahuda ke Nabi Musa. Iki kitab-kitab wong sing seneng kaji sik ora trimo. Mulai Nabi Adam. Ora trimo mulai Nabi Ibrahim tapi mulai Nabi Adam. Ono sing kurang ekstrem menan sampai di kitab-kitab 2000 tahun sedurunge gawe bumi lha sudah kok ndi malah perkara. Kalau ora dipikir. Piye wae kabeh sudah kok bumi sih malah. Malah kegelan apa ngelak tuh. Saking kepingine tuwa nganti sejarah to. 2000 tahun sebelum apa? Bumi. Lah terus didakok napa? Endi? Oh, kapan bumi. Mulane nang ngelem aja berlebihan, malah bulet. Akhirnya malah gue sing ngomong wae, piye wae istilah Quran kok inna awala baiti budi alinnas lalati juga kata nama babarokah wa hudalil alamin. Piye istilahnya tuh fihi ayatun bayyinatun maqamun nabuh. Memang banyak tarikh yang mengatakan dulu Nabi Adam sudah haji. Nabi Nuh sudah haji yang mengitari Ka'bah. Dulu bentuknya Ka'bah itu kazib datin filma. Jadi ketika bumi kurang jadi bumi kalmak banyu. Ketika banyak ada sudah untuk itu sih jadi ya, tapi nak jual yang berarti Ka'bah ini untuk ya pelecehan ya perkara kan bolak-balik perkara cara mulai ora usah berlebihan begitu itu udah ya sudah kita meyakini yang penting dalam sejarah polemik itu yang penting Ka'bah luwih tuwa timbang Baitul Maqdis itu saja karo aku lah sampean aku mau coba kitab pirang-pirang apa itu ngomong gak jari-jari, ngerti jari orang apa? Juga ada ahli tarikh jari Nabi Adam ketemu Sayyidah Hawa yang Arafah, mulanya jaran Arafah. Mereka lagi kenal, ketemu pertama. Lagi ngomong suarga kesuwi kok lagi kenal, malah ada bilang istilah apa? Li'anna huma ta'arafah fiha. Mereka Adam pertama kenalan nanya Arafah. Jari ini suarga diusir banget. Saya ini cerita lagi kenal, sing bener udah piye. Orang sing darani ora turun pertama di bumi India. Ke India kok nggak jadi bayangannya terus nopo di India. Bareng kena arkeologi situ kang gali beda-beda sing kawan manusia tertua dari Malani Sangi daerah Klaten. Apa kowe wani Nabi Adam itu pertama ning Klaten. Kena sejarah versi intelektual malah kacau meneh. Mergo fosil-fosil ditemukan dan dinyatakan ini fosil tertua nih Sangiran, itu iso bayangin Nabi Adam tunggu di nek Klaten Sangiran, ora loro malah tak kena. Ngono niku ora usah berlebihan. Kita meyakini kalau Abu Basar bernama Nabi Adam ya sudah. Buat dia, jadi Mekah, jadi Sangiran, jadi Australia.
Mencari aborigin di tahun ditemukan ono fosil yang dari aborigin tertular. Ya bayangno Nabi Adam mengundi aborigin di Australia. Repot sangira ambil aborigin. Lah pakar arkeologi orang tahu ini Mekah atau Medina. Ora loro. Ya orang bare, polemik begitu tidak ada. Ya malah lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa ya Bani Israel diungkit-ungkit lagi di Quran karena polemik agama Islam itu dulu pertama adu dekat sama komunitas Yahudi Nasrani. Ya kok adu ilmu tuwa, paham ya adu ilmu tuwa. Sitok darani Musa terbaik, sitok darani Isa. Dan Nabi Muhammad lala anut Nabi Ibrahim. Sing wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min. Di mana Taurat dan Injil satu generasi, satu periode sing jelas-jelas sausé Nabi Ibrahim. Mari kula terus. Inna hadzal Qur'an satamne ikhlas Qur'an iku yahdi nunjukno apa Qur'an. Lillati maring dalil tariqat titik situ. Alati kang dia kang telati ku akwa buku luwih jejeg. Akdali tegese luwih jejeg wa aswa bulan. Wa yubashirun bebungah apa Qur'an al-mukminin ing pira-pira mukmin. Alladzina rupane mukminin yang maluna kang padha nglakoni sapa mukminin as-sholihat. Eling-eling mukminin sing nglakoni sholihat. Ora sing pertuntang ning omah, ngrasa bener dhewe tapi ora ono sing dilakon. Jadi mukminin sing yang maluna. Kowe dadi pengurus masjid tukaran lah nggadekno masjid dadi. Daripada ra melok tukaran terus ra melok meh. Kowe bangun madrasah mesti tukaran antar pengurus. Tapi luwih apik dadi madrasah. Timbang ra melok meh ora dadi pokok. Kowe dadi kiai mesti tukaran itu rebutan warisan, tapi kan lumayan ya. Timbang kira tukaran orang kiai, blas. Akhirnya ra ngamal, blas. Pokoke diblas-blas itu iso. Khawarij, napa? Khawarij. Kudu tobat bar ngaji iki kowe kudu tobat. Ya dalile si ayat ini wa yubasyirul mukminin iku sing alladzina ya'maluna wabil Quran begitu. Agar innalladzina amanu difiruna wa amilus. Kok kuwatir kok khawarij. Ngrasa saleh tok ora ono amilus. Di mukminin sing perlu dikai bebungah sing alladzina rupane mukminin ya'maluna kang padha nglakoni sapa mukminin asal ing pira-pira ngamal saleh. Mbok bebungah ana lan sak temne tetep kedhe mukminin ajran ana ganjaran kathira ingkang gedhe. Wa yufiru lan nyritani apa Quran ana alladzina satane wong akeh la imanuna kang ora padha iman sapa alladzina fil akhirati lan akhirat. Aqtadna iku nyediakno ingsun. Aqtadna tegese nyediakno ingsun. Aqtadna tegese nyediakno ingsun lagu maring alladzina la imanuna fil akhirati adaban ing sisa aliman kang larang. Iman sing larang buati adaban iman iku ana neraka. Wayat insanu syarri du'a'ahu bil khair. Wayat ulan donga sapa insanu manusa syarri lan elek. Ala nafsihi marat ing atase awak dhewe insan. Manusa iki gampang frustasi. Manusa iki gampang frustasi nganti ndongakno elek awak ahli lan ahli insan. Idado jarana nalane semek sapa insan. Doa kelawan kaya dongane insan, ka doa iki tegese kaya oleh dongane insan lan maring awake dhewe. Bil khairi bangka. Wong nak lagi putus asa iku ndonga elek kanggo awake dhewe. Kaya zaman dekne cek apik seneng aku. Niku bolak-balik kula nak ngaji niku. Dik dalu kula ngaji nek santri-santri nggih ngoten. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu ndak ada. Kula niku nganti sakniki kula bolak-balik matur santri-santri. Kowe anggere iso syukur ya santri iku. Nek ora iso syukur dunya akhirat tak santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kulo nu dik dalu ngaji, kulo jujur mawon iki sampean cocok urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Kulo yayu kulo kerja mliri nganti sani mboten nanti suge-suge atau badi. Kulo nganti sani awak kulo lara kabeh, anak kulo lara. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu ora bakal nyiksa kowe selagi ini kowe jadi tradisi syukur. Kalau nggih nate mah, kalau nggih nate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaqullaha la'allakum tashkurun.
Kowe iku takwa ora ono dadi wong syukur. Dadi takwa wis sak ngisore napa? Syukur. Dadi ana ayat sing fattaqwa hal alakum tasbih. Kowe iku takwa ora ono dadi wong. Karena kalau ndak syukur itu begitu. Kulo nate ngamuk tiyang gara-gara niki repot lho Gus nak lunga-lunga lagi ya. Kulo sakniki dhe anak cilik jenenge caci tak rewel. Tak menak. Lah misal nak anakmu repot, muga anakmu dipateni pengiran. Kira-kira kok ngiya-ngiya ta ora? Wah, nak mati ngiya-ngiya tenan lha iya. Ki saiki dhisik ra ono anak kepenak. Jare nak dia anak cilik mari repot. Engko nek dipateni pangeran nang iya. Iya. Mbok ya ndak usah begitu. Dia anak syukur karena itu pewaris kita. Kowe nak sumpah iso hiburan ambek anak. Bahwa kita kadang ribet ngurusi cawi apa ya itu kan dasarnya sekali kita ribet. Tapi jangan ngono. Wah anak SD SMP lagi biaya ke wae sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar. Biasanya anak merasa sekolah, ada kok ninggalan gelandangan, kok ya kok nyen. Anak sekolah nyen, kok gelandangan nyen. Dan orang nyen modal ya. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik gue insan besar di doa hukum kita ini mudah gegabah. Gue ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, ditokoi Pak Karno kecewa. Kan memilih tokoh sopo, nokoi Awang Dewi. Gue kita yang jembar dah. Saya tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya ada cocok saya kritik. Tapi saya sebut halnya apa? Di Presiden Soekarno disek wong kecewa, wong yang seri Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Gulingnya Soekarno ya lewat D. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat power P. Itu Presiden Habibie ya kecewa, konang sedih lah lagi keras Habibie orang luguh tenanan deh. Dia nang pemilu, gue itu Presiden transisi, geneman gak mau. Jadi nang pemilu, gue itu Presiden transisi. Umumnya Presiden nak dijamin konstitusi, gue orang Presiden kon sedih loh. Mau kon gaya persiapan pemilu. Berkopi presiden kan, wes ngono bikin warning sampai mahasiswa, sampai pakar-pakar. Kamu tidak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Jadi aku baru agak kiai transisi. Rawleh fatwa penting kiai transisi. Cangkem orang negara. Lo bareng diketi Gus Dur ya kecewa meneh dipet. Nah Megawati urung sempat pecat terus leren dhewe, mergo bisa delok. Merasa dipecat terus leren. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. BNO kecewa, Muhammadiyah kecewa. Ambil apa saja kecewa itu mental kita harus mudah. Bahkan ancaman Al-Quran la in syakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum. Ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrem. Wala in kafartum inna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadoyun fiddin, sing rasa agama digawe repot. Wah setengah stres kan. Amru tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae rempal kabeh salah. Lah kowe dhewe piye? Iku salah ta ora? Ora dipikir. Lan kula niku tetap setuju ya, saya sebagai pribadi tetap milih NU atau Muhammadiyah. Nah partai wae sing gede. Ya sampeyan nek milih gede Golkar kok PDI kok apa sing gede-gede ora ketakoki. Partai mau kok sing gede. Orang langsung wae sing gede. Ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas ya. Butuh mainstream, butuh sesuatu sing dimaklumi orang baik. Karena aslul mungkar, saya sering baca tentang kitab-kitab hadis. Aslul mungkar artinya sesuatu yang asing. Al-ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang tidak asing. Sebab itu kita mengikuti yang al-ma'ruf. Al-ma'ruf adalah sesuatu yang menjadi mainstream, yang umumnya ya kita mungkin tidak anti ya. Kalau misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan mungkin benar, tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengaku hanya satu dua. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati, tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itu. Lah kapan oleh mulan ikro, kapan oleh mulan kiroah hati. Organisasi butuh TPK, TPA, butuh mulan ikro, butuh mulan kiro. Lah kapan oleh istighosah nang bedino tutu-tutuan misalnya.
Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita harus begitu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur. Kita ada benci, kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi LP. Itu beda kalau sampai lintas begitu beda. Mungkin sampai kecewa dengan kiai itu disebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Wong jam 09.00 kerja dia fatwa terus fatwa mulai jam 09.00 sampai jam 4. Orang gonta ganti piye, namun ya gonta. Ya mungkin kita ada cocok dari segi tradisi. Kalau piyambak sebagai kiai kalau betul seneng ditamu jam 09.00 sampai jam 4. Biar orang punya tradisi kerja. Kalau nganggur jagomi ya seneng itu. Agak jeli ya dituruti apa? Jeli. Paham biasa ini jangan belajar. Pokoknya sampai harus berlatih. Kalau tidak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam wal in kafartum min adzabin asad. Coba tangan pikir saja kalau tidak syukur ya, dalam hidup berbangsa ya. Sekarang orang pelan-pelan paham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu tidak ada selesainya. Sesuai kayak kecewa gak bapak, gue nganti kering ini ke bapak ke kering. Orang milih bapak. Gue nganti jadi wong awam ke bapak rakyat, ke bapak kiai rakus. Yang kok sing anak kiai gara-gara bapak kiai yo kiri, terus bapakku pengusaha khusus. Ya agak nobar. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wala in kafartum inna adzabina asad. Ane kula nggih kula meskipun kiai top, saya itu penganut fanatik paham isak. Paham isak itu paham seneng pangeran. Kula didik anak kula, didik bojo kula, dek iki aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama kanca ngamal. Nggih kanca napa? Kula nganti sakniki kita latih, kula sering teng Yogyakarta tidak piyambak. Nggih kula sering anak kula tak jati. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah. Karena nikmati santri kok pengaruh kok nang lengser. Kayak Gus Dur sing nyanati anak gue kabeh sing digedhekno kan. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe udah pencelat. Apa ora lo? Kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhe nek dipengaruh beda partai. Ini kampanye B3, santri kampanye PKB atau wali anti PKB santrine akhirnya adu fatwa. Ilmu ne ramah atau ranut apa? Ya mari dimenati loro. Nah kula betul apa? Dari kula krungu santri kula partene aneh-aneh betul apa? Angger gak PDS atau apa. Nah PDS mungkin rada kaget. Itu kok aneh partene damai apa? Ya ora apa-apa atas nama kebangsaan ora apa-apa, tapi atas nama santri kita jagal itu balik. Tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa? Ayo ngajak PKB, P3, PAN, PDIP ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam paham isak, ya sama tak warai yang mutasawuf. Dalam paham isak, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi ahalawatan munajati jari pengira. Hadis qudsi. Anzi ayan to njabut sapa ingsun Allah. Halawatan munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abotnya siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat ya pengen. Sebab itu Rasulullah dawuh daqatu amal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dinan. Wong iso ngrasakno manise iman wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang sujud. Nah, misalnya kalau pulang jenengan ora iman orang jamaah santri nak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Dalam template kowe takono pira rapat. Ngono ngeluh terus. Ngono nak dosen yo ngeluh. Bener nak dosen kowe nak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Santri kan wani mati, mahasiswa masuk wani mati demi dosa ini. Ngeluh pisan. Dibojo ayu, ora enak dibojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok dibojo elek ora enak dibojo. Ora ono bare. Mane bener pengiran diancam inna adzabina. Dia akan terkungkung terus oleh siksaku. Betul ya mesti. Lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus dinan kiai kok kuwi dhewe ra di masalah. Lah piye nek masalah? Misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lha apa iku masalah? Nek sing ra cocok pengiran.
Aku tidak ada di Jibril itu lagi apa? Masalah. Nah, rata tak manusia orang masalah blas. Ya biasa mawon. Makom kula kok setuju bener kabeh ora ono sing ono. Sing ono pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau sayang Allah itu rawan tidak sujud. Akhirnya kita ngeluh. Terus tak rewanginya tenan dibeli wong ra cocok. Loh, itu yang repot. Nek kula pede mawon. Kula ngaku madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Ya dhuwit. Aku ora di dhuwit malah menengah. Nek kula rusuh kok. Kowe dhewe kula nggih. Kula gimana kula mati di swarga, kula gak pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak yang dadoni napa? Abdi. Aku itu menurut penyangkaan kawula. Jika ada cerita ya tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Takoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga?" Kowe kula seneng ibadah, seneng apa, seneng apa. Wis mlebu neraka gak margane aku. Karena ngandalno. Niku wonten tiyang ra amal apik blas. Dilebokno neraka, pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono mlebu neraka. Niku piye ambek mrene? Lho napa kok oh, tak vonis sampai di eksis bener kok mrene. Saya tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lan jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran yo wis swarga. Kinan kula. Lha kula zaman rumpati ngalim lagi delalah niku. Teneng kula kok. Kula nganti sakniki nggih iku kowe jare wong sing kiai nang Jawa ora urusan. Wong kiai ning Yogyakarta, monggo nek ale sultan barang do ngaji kowe ora urusan. Kula kowe dhewe. Kula ditakoni bupati PT cara kula. Pati lagi pejabat cara pengen, ngene pejabat cara pangeran kok PT. Kula riyen ditawari pengurus NU ketragan Rembang. Mboten derek pengurus NU, saya jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran. Ngajarno ilmune napa? Dalam kitab-kitab dulu banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi. Ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu. Ndek kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzub bika ya Allah ila akhiran. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran divonis warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil itu dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Nak dadi abu sebarang ning ana. Ketika pangeran takon, "Kok mati ngono asal muslim?" Kula sungkan jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Gue pengen dilebokno swarga, ora gampang sungkan nanti ngono. Sungkan lah. Bawa nafsiri malah wakil kata itu lebih pas itu sungkan jenengan gak buat nanti ngamal apa apa sungkan kira juga suara anak ibadatin apa sampai Abdul bin Mas itu apa mati ini ngomong do nangis itu rasa nangis ya aku mesti bersuara ketika ditanya kenapa sampai pede begitu waqat qala rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusilu benar illa jogeman kowe mati kecuali dalam keadaan husnudzon sampai pengen kita harus yakin kalau dengar apa itu baik-baik saja gunanya apa kita diajari betina waca bismillahirrahmanirrahim nak ngono ki Qur'ane ganti ya bismillah saja diikop tau itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim Rahman ya Rahman Rahim ya Rahim artinya akeh welas ya ora akeh siksa kula nek santri-santri sing kelompok takdik lha nek model kiai itu kok kowe ada ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim tulisane bismillah dan bismillah setitik iko bismillah saril bisa nah kalau sering gitu jadi ana perawat disalah yo ora perawat biasa ora awan gue pangeran nyepuro ya wonten cerita tentang hikam ini cerita tentang hikam nasi bodoh ini buat kula berarti hikam di bodoh ini wonten wali itu wonten multazam tempat mustajab karena dia wali masa cuma bentuk duit ya ramah wali jalan duit jalan dunia itu nggak ada ya Allah saya hanya minta satu hal
niku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat kan. Ya ape pengiran nganti. Ana ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro iku mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jangan pengiran fa'ena ada ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Jadi kita harus begitu, harus husnuzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan pengen, bukan karena takut pangeran kau Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu senang nyokal, senang kecangkeman, senang ribet tuh enggak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takut karena menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Tenangane kok KPK sidik-sidik di audit, tidak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena mergani posisi. Kalau apa? Kalau wani sumpah, saya tuh bayangkan andekan nyolong atau zina, andekan itu saya tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kalau nu wedi terus gak nyaman kumpul pengir, itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau nu nak melihat maksiat itu ya, kayak saya itu ya begitu mas. Kalau nu anggar apa nih, tahu ya apa maksiat, ini tak wedeni lah mesti. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan ini. Kalau setuju ya, madzhab-madzhab yang kayak di hikam, kayak di ihya, di juz 3 itu ada kitabul isak sayang dengan Tuhan, itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangat senengnya pengeran ini, nak gaul. Ini berpak-berpak yang enggak, tapi kalau setuju kan. Jadi ini orang wiridan orang gunung, boleh waktu sing gede. Jadi tenan itu ya. Kadang-kadang semua adek omongan berpak-berpak, tapi wali. Jadi wali mergo berpak-berpak. Aku lagi agar tangis tengah apa tuh gini ngopi, gitu gue kopi sing larang, ini sekabe pokoknya sing larang. Yang kedepan ini ngopi, gue jarang banget gini ngopi, ya asik ke pengiran. Badan itu ya sholat, tak kadarnya pun. Pulau ini bedanya, karena inti daripada munajat itu adalah atazal billah, wa ta'annas billah, al-istiqnas billah, wa nyaman dengan. Orang sufi itu kalau dia itu boleh waktu sih, mati. Aina mulukul ardi bihadillah, ini enak itu di rojo. Dia itu janggal, mau dari rojo kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, mungkin bupati enak, jadi wong sugih. Mergo kowe ora tau nek sakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mestine kowe enake dadi wong mukmin. Enake nyaman kowe pengen. Sampe delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi hadhi lada. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Gak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayang enake dadi gede kiye cilik mboten. Ini bayang enake wong seneng pangeran. Saya pernah punya kakak wakil bupati. Saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula rasa enak dadi menteri iki biasa. Selagi aku cek seneng pangeran itu enak titik. Makanya istilah kanjeng Nabi, dzaqatul mal iman man radiya billahi rabba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman pangeran kono. Mergo dalil alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la budda ayatuna min muhdits. Iku jenenge iman kering. Pokoke dekne ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nah mutaghayyir ibarat hadis. Nah hadis utamu Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatul mal iman, harus ada rasanya. Lah rasanya iman dimulai saka nyaman kepengen radhiya billahi rabbil. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan nyaman dengan Tuhan. Bab itu tengene surat Al-Bayyinah ngoten nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyana rabbah. Orang yang takut posisi Tuhan. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa 'anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Ya itu harus
meskipun gak usah wiridan mau kaya ulama sing pelepak-pelepuk ning dhuwur watu. Jare sarai ngaten, jare sarai. Kenapa memilih watu? Jadi raja ku ana asike mergo lungguh ning kursi dhuwur liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso ning munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielponi disareati. Jare sarai iki cerita. Kenapa milih dulu? Mergo dadi raja iso mlepuk kursine dhuwur iso didak dite. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didak dite. Nah tapi apa kok edan tenan. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya kan, tapi didang-diding dian kok edan. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok pengen seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan. Padha-padha edan sing nikmat. Padha-padha edan. Makanya dari Al-Majrun Fillah atau kitab tadi itu jangan jaga, dia sudah ketarik sama pangeran Majduddin. Karena sama-sama edan. Daripada kowe edan ngiler nikmati wong liya atau edan nikmati diri sendiri. Syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Itu kan malah cara kula ndak usah kesana. Enggak usah sampai munggah gunung pelepak-plepuk wonten ra usah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nikmati. Ya kayak Fahmi Tasawuf. SBZ lah nang ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu nek pawone mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mung sak cingkir iku. Lah nek dekne tapi aku duwe beragam kopi jajal kok campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan podo Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi ku ya sak cingkir. Ya wong poligami ya podo misale bojone papat paling dirasakno iki. Ya podo mek kowe bojone napa? Itu. Makan cara wong tasawuf berasem sak gudang iku pakan sak pi. Ya iki. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mencana sak itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat seluruh. Selama ini dalilnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita murah bener di rumah itu dididik. Kalau sering nonton tamu Rian sering kalau jadi tamu ini mun kapok kita amuk tenan. Rian kalau sering jadi tamu, bagus kalau jadi kiai kapan sumpah terus perkara ekonomi, perkara pengaruh itu. Makanya ngalim ngomong tutup. Ya tak amok ngoten. Maksudnya iki, ya kowe kurang ngimani radhiyallahu anhu maradu ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta mau. Dia pikiran diridani manusa ta ora. Iku sing maksud ngaji kurang tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas. Nah, misalnya ana sing keluar kula niku kusurip kula lara kabeh ora tau tidur. Apa sih ra tidur kuwi tok. Ora tidur ya pirang. Mari duit penting di pengiran. Nah, penting pengiran wis bisa di pengiran wis. Kalau di duit biasa, ya ada duit boleh, tapi rasa kalau ya biasa. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering keluar. Sebab itu pengiran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Amal ndelok teng manakib, kaya apa mlebu Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawe Abdul Qadir krana wa amma bi nikmati rabbika apa? Pati sampai ngendikan ana salah bil ahwal ana bahrul bila sakit ana narwahimu nanti propak nganti pirang lembar ngendikan ana salah bil ahwal ana bahrul bila sakit asura Husain al-Khalat asrotan walaupun tu fi zamanil akhatu biyadi Husain al-Khalat itu ini sempat kepleset saya ngerasa periode aku tak selamat. Oh ya cek puas, lepas cek terus no. Wa ana likulli man min muridi wa muhibbi wa ila yaumil qiyamah aku biyadi kulama asra hayyan wa man. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggedaki aku sampai kiamat, kepleset tak tulungi. Apa mereka secara riyen si Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek. Artinya si Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Dia berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji itu beda mau, kalau aku ada di salah mau yang metode ini kurang ini. Paling semua orang kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngadanya aku gak ngaji cara pengiran metode ini rubah. Nah itu kan karwane nak ngono ya.
Nah, anak manusia itu tidak ada bar. Ini bener ceritanya Luqman Hakim. Jom, Luqman Hakim ngandani anaknya mesti top yang paling populer. Jom nggak niat ngamal apik ya, apik rasa peduli omongannya. Tapi ya Pak, ya jajan di pasar terus jadi cerita populer. Bareng jarang dituntun anaknya, wong tua orang ngajar. Enak-enakan numpak, anaknya kan numpak. Anak orang ngajar, bapaknya kan nuntun, anaknya numpak. Jadi tidak numpak wong. Jadi jaran sitok ditumpaki. Jadi terakhir diwali, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak dia kiai intelek dari sekuler rasa. Nak salah dari kurang wawasan. Ya ora kebare. Nak kaya Gus Dur dari sekuler kita. Mau di kiai ini kiai itu nak luno kusuk dari kurang apa? Wawasan. Ya saya kombinasi ora gelem. Mergo padha kepen puasa. Itu tidak kuat, ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan betek juga wong ngeluh. Di situ disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Senengane ngono. Saat ini bener sakit putih-putih repot gak ada anak cilik. Dari zaman ada anak juga anak, sehingga anak cilik dianggap problem. Gue nak dipateni ini. Beneman gue sing apik. Gue nak ora usah ngomong ini. Saat ini bener sakit tidak Gus. Fokus rumah tangga itu sudah dicapek. Apa susah ini di bahasa Islam sithik. Diajari Quran lho kula waten. Kula gedhang lha kula iso teko. Wah aku di anak cilik senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to. Aku di anak cilik senengane dolanan mbek aku. Lah aku yo seneng dolanan. Selesai. Senengane kok ngeluh. Mun anak tas cilik kok nguyang ngising. Lah kok ora iso nguyang ora iso ngising. Wes sing apik dadi manusia apa? Sing mulai ngaji prei kalau menapa? Wa amma bi nikmati rabbika apa? Wah, cerita sing asik-asik. Kayak kula kiai mulai mriki kan saya ora tau lha ngono. Pede kok ndame. Ora urusan wong komentar piye, ora urusan. Gunane wong alim percaya pangeran iki. Paham ya? Sampai disebut. Ya masalah ini masalah penyakit, kalau bilang ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang apa? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahu khairu napa manu'an itu illal musall. Artinya kalau kita sudah berani sholat kudu ora mental jazua, kudu ora mental gampang. Sepede mon sampeyan nyai ra ngalim Mas bodo kok nang nganti kula. Lho kira ngalim apa ora mati Allah kagak ngalim tok wis jawab kok sing kuwe Dik. Ora ana ning ngene swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, rahmati aku iso wong alim ya iso. Berarti kowe iki pede. Paham ya? Mu'alamnya terus nyimpen diterusno napa? Wa kana insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan iku akeh kesusun. Bidua ayi lawan bungakno ala nafsi ing atase awak dhewe insan wa adamina ora-oranan ning alifi akibi dan akibat itu paling bacaan lek. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata